Halo Han, halo, Halo Miss, apa kabar? kabar baik. Kamu gimana kabarnya di sana? Oke, Baik jadi sih sini Miss, terima aman aja kasih. sini. Ya, jadi terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini saya konsultan visa, saya Putri dari konsultan visa kedatangan tamu nih. Kita akan bersama Han Wen Halim, yaitu peserta internship Asia yang sedang menjalani internshipnya di Dubai. Jadi mari kita dengerin gimana sih insight dari Han Wen Halim. Jadi Han, bisakah kamu mulai dari perkenalan diri, dari mana asalnya, posisi saat ini sedang ada di mana, sedang mengikuti program apa, dan di departemen apa? Baik, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Hanun Halim. Asal saya dari kota Pontianak. Sekarang lagi menjalani magang di salah satu hotel bintang 5 di Dubai, yaitu di Hyatt Regency Dubai Creek Heights. Dan saya berposisi sebagai operation trainee atau sebagai trainee di sini. Oh, sebagai trainee, di posisi apa Han? Mungkin di F&B atau di FO? Di F&B Culinary, Oh, F&B di Production. culinary. Oke. Jadi pasti di sini teman-teman pasti bingung atau bertanya-tanya gimana sih awal mulanya Han itu bisa terjun di bidang hospitality. Jadi pertama-tama tuh sebenarnya dari kecil emang udah mau terjun di bidang hospitality ya, khususnya di bidang kuliner, pengen jadi chef lah bahasanya. Nah, jadi kebetulan setelah lulus SMA, ada kesempatan gitu untuk mengikuti kelas masak seperti itulah. Dan setelah itu dari universitas itu, saya melanjutkan internship saya dan dibantu sama konsultan visa nih buat bisa internship ke luar negeri. Nah, sebenarnya awalnya bimbang nih mau kemana. Soalnya kan ada pilihan, ada ke Maldives, ada ke Thailand, ada ke Dubai. Nah, pada akhirnya tuh saya mikir-mikir nih, oh ya udah ke Dubai aja, karena sebenarnya lumayan jarang dengar orang buat pergi ke Dubai. Jadi pengen nyoba aja sih awalnya, pertama-tama pengen ke Dubai. Kayak gimana sih kondisi di sana, gimana sih kuliner di sana, experience apa aja sih yang bisa saya dapatkan ketika saya pergi ke sana seperti itu. Wah, oh, sangat menarik banget ya, apa namanya, untuk motivasinya Han itu kenapa memilih Dubai, kenapa memilih overseas di usia yang sangat muda. Jadi ini bisa menjadi motivasi nih untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya Han Wen. Nah, tadi kan Han sempat mention tuh ada Maldives, ada Vietnam, dan yang lainnya. Nah, di UAE pun, United Arab Emirates, itu ada dua city. Nah, apa sih yang membuat Han itu lebih tertarik dengan destinasi Dubai? Nah, kenapa sih saya tuh pilih Dubai? Karena seperti yang kita ketahui kalau United Arab Emirates tuh mungkin lebih terkenal Dubainya ya daripada Abu Dhabi. Karena Iya, Dubai benar ini banget. menjadi salah satu destinasi wisata, destinasi wisata yang lebih populer daripada di Abu Dhabi. Karena di United Arab Emirates itu sebenarnya ibu kotanya itu bukan Dubai, ibu kotanya itu di Abu Dhabi. Tapi yang lebih populer tuh Dubai. Jadi tingkat tingkat pariwisatanya itu lebih tinggi, jadi hospitality-nya juga lebih padat lah bahasanya seperti itu. Jadi saya mikirnya kalau saya pergi ke Dubai akan banyak turis dari mancanegara yang nginep di hotel di mana tempat saya bekerja, sehingga saya bisa mendapatkan experience yang lebih dari sana. Oke, wow. Seperti itu. Benar-benar ini ya, Tuhan ini bukan hanya hebat di bidang prakteknya saja, tapi Han juga sudah mencari tahu nih tempat training yang ingin dia tuju itu seperti apa, tujuan apa yang ingin dia raih selama dia internship. Wah, ini bisa menjadi salah satu apa ya namanya, inspirasi bagi teman-teman yang mau mengikuti jejaknya Han Halim. Nah, jadi tadi kita udah sempat dengar nih Han itu di posisi kulineri di sana. Bisa nggak ceritakan sedikit tugas dan tanggung jawab hariannya di sana dan seperti apa sih di sana kamu trainingnya gitu? Jadi sebenarnya kalau berdasarkan cerita teman saya yang kebetulan juga intern di Indonesia seperti itu,
Jadi terdapat perbedaan sih di mana tanggung jawab yang diberikan di sini dengan tanggung jawab yang diberikan ketika kita intern di dalam negeri. Salah satunya adalah di sini tuh kita lebih dipercayai untuk menangani gas, lebih dipercayai untuk terjun langsung untuk masak seperti itu. Namun sebelum terjun langsung untuk masak, pertama saya di All Day Dining, nama restorannya itu di Sufra kebetulan kondimen buat di breakfast, buat menu-menu breakfast seperti sayurannya, seperti cutting-cuttingannya, cutting vegetable. Nah, juga preparan yogurt. Di sini ada flavor yogurt namanya. Jadi yogurt tuh kita kasih rasa seperti strawberry, mangga, dan lain-lain. Dan juga ada makanan-makanan khas ini kita juga prepare di breakfast. Dan kebetulan di breakfast itu lumayan tinggi ya revenue-nya sekitar at least 600 sampai 900 packs itu ada per hari. 600 sampai 900 orang itu bakal datang di breakfast per hari. Nah, setelah 3 bulan di sana, oh ya, kebetulan saya di breakfast itu berangkat jam 5 pagi. Jam 5 pagi sore, kerjanya itu paling tidak sampai jam 3.30 atau 4.30 sore. Jadi kurang lebih 11-12 jam, termasuk 1 jam istirahat. Nah, setelah 3 bulan di breakfast, kebetulan saya dipercaya buat di à la carte. Nah, jadi di à la carte ini, sebenarnya saya juga support lagi di breakfast. Di à la carte saya datangnya jam 9 pagi. Nah, lalu breakfastnya itu tutup jam 11 pagi, jadi saya support 2 jam selama di breakfast. Support buat servisnya breakfast. Tapi selama di à la carte saya nggak preparean breakfast lagi, karena saya harus preparean buat à la carte juga. Nah, jadi selama di à la carte itu opennya 24 jam ya, kalau di à la carte. Kebetulan ini in-room dining, jadi makanan itu kita prepare dan dibawa ke tamunya, sorry, ke ruangannya tamu gitu, seperti itu. Nah, selama di à la carte, saya prepare banyak banget nih, kebetulan. Menu-menu yang di sini, salad-salatan. Oh ya, kebetulan saya di cold section. Salad-salatan, dan juga buah-buahan. Nah, kebetulan seperti itu. Nah, selain di à la carte, saya juga prepare buat dinernya. Selama saya dipindahin nih, udah nggak di breakfast, saya juga handle dinernya. Nah, di dinner itu kurang lebih sehari ada 150 packs, 100 packs, itu setiap harinya. Jadi saya mesti set up namanya salad bar, itu terdiri dari 7 kondimen, ada timun, tomat, selada, kadang saya kasih juga itu bell pepper, carrot juga, green peas, corn. Jadi saya bakal set up itu semua untuk dinernya. Dan saya juga prepare 3 jenis salad setiap harinya. Dan selama sebulan itu, maksud saya selama setiap hari, itu tuh saladnya harus berganti. Jadi saya harus mikir hari ini bakal ngasih salad apa, besok bakal ngasih salad apa. Oke, wow. Sangat apa ya, sangat hebat sekali sih dari ceritanya ini tanggung jawabnya itu benar-benar kalau dibilang mudah juga tidak, tapi kalau sulit ya pasti Han itu sudah bisa untuk mengerjakannya. Nah, kalau saya dari yang saya dengar tadi itu ada banyak sekali tugas-tugas yang Han dapatkan dari hotel selama internship di kulineri. Nah, selama masa intensif di sana, pasti dari awal sampai di sana, sampai memulai kamu di sana, itu pasti ada kendala atau culture shock yang kamu alami. Apa sih langkahnya Han untuk mengatasi kendala atau culture shock yang kamu alami di sana? Kalau dari kendala dulu ya, kalau kendala pertama sih mungkin kalau dari saya sendiri, saya belum pernah bekerja dengan orang asing. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana cara bekerja mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana gaya mereka lah untuk bekerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala yang saya dapati itu mungkin dari makanannya ya. Karena kebetulan ketika saya di Indonesia, itu jarang banget nemu-nemuin makanan di sini. Khususnya salad-saladan kayak di sini ada namanya Greek salad, di sini ada namanya chickpea salad, beetroot salad, dan lain-lain. Itu banyak sekali lah jenis saladnya. Karena kebetulan ketika saya di Indonesia itu jarang banget bisa nemuin hal ini. Oke, wow.
Hebat banget. Kita tadi udah dengar dari Hanwen gimana dia itu dari awal sampai di Dubai mengalami kendala, beberapa kendala yang dialami, mengatasinya pun sangat apa ya namanya? Sangat bijak sih. Jadi ini tips dari Han mungkin untuk kalian yang masih ragu untuk memulai. Bisa nggak sih saya nanti di luar negeri itu kendalanya ini. Nah, kita bisa lihat nih pengalamannya Han. Nah, ini bisa dijadikan tips. Nah, untuk Han sendiri, apa ada nggak pesan-pesan atau saran yang mau Han berikan untuk teman-teman di sini yang pengen ikut program internship juga, tapi masih memiliki keraguan atau masih maju mundur nih, saya mau ikut atau tidak? Nah, gitu. Ada nggak? Ada sih Miss kebetulan. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, kalau kalian misalnya masih ragu nih buat internship ke luar negeri, saran dari saya jangan pernah ragu buat ngelakuin hal ini. Kenapa? Karena pertama, usia muda itu nggak bakal terulang dua kali. Itu yang pertama. Kalau kamu nggak maksimalin usia muda kamu, ntar bakal sulit untuk masa depan kamu. Kenapa sulit? Sulit dalam artian eh, hotel-hotel sekarang ini lebih mencari fresh graduate. Mereka ingin tenaga kerja yang baru, mereka ingin tenaga kerja yang fresh. Mereka ingin membangun kita dari nol lah seperti itu. Karena kalau misalnya kita baru berangkat setelah umur di atas 30 or something itu bakal lebih sulit lah bahasanya. Karena pondasi yang kita punya itu juga berbeda, pondasi yang mereka inginkan juga berbeda, cara bekerja mereka juga berbeda. Nah, jadi saran dari saya, kalau emang bisa memulai, jalanin aja dulu, mulai aja dulu, karena kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kalian mau memulai hal ini? Ini juga bukan untuk 1 tahun ke depan, bukan untuk 2 tahun ke depan aja, tapi ini untuk masa depan gitu loh. Setelah kalian dapetin pengalaman di sini, ini juga berguna buat kalian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin, 15 tahun ke depan. Jadi kalian tuh jangan mikir jangka pendeknya aja seperti itu, terutama mungkin dari pendapatan dan lain-lain. Karena saya pribadi, menurut saya banyak banget pengalaman yang bisa saya dapatkan di sini yang mungkin mungkin tidak bisa saya dapatkan di Indonesia seperti itu. Ketika di masa depan nih kalian ketemu bule lah bahasanya, ketemu bule kalian tuh nggak canggung lagi ngomongnya seperti itu. Nah, ketika kalian pulang nih ke Indonesia, kalian tuh ada bekal gitu loh, menu-menu apa aja yang bisa kalian bawakan untuk misalnya dijual atau untuk di pekerjaan kalian selanjutnya. Kalian bisa jadiin rekomendasi kalian. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba selagi ada kesempatan, selagi ya kalian tuh bisa lah untuk pergi, kalian coba aja. Untuk bahasa Inggris jangan takut lah. Karena di sini tuh selagi kalian mengerti, selagi kalian bisa ngobrol, itu tuh udah cukup kok. Segala grammar itu sebenarnya penting, penting. Tapi ketika conversation itu mereka tuh nggak terlalu mikirin itu loh. Kalau kita dapetin poinnya, mereka dapetin poinnya, itu tuh udah cukup sih untuk conversation di sini. Seperti itu. Wah, keren banget ya. Ini loh, kayak Hanwen ini keren banget dari um, jadi kalau kita summary ini saran-sarannya dia sangat bagus banget. Jadi Han ini punya pemikiran yang long term. Jadi dia nggak hanya memikirkan, oh gaji di sini segini atau kalau saya ke sini juga apa yang bisa saya dapatkan. Jadi long termnya dia tuh memikirkan bagaimana dia nanti akan qualified untuk bersaing di dunia industri di Indonesia nantinya. Kalau nanti akan Han itu mendapatkan pengalaman internasional di mana dia akan lebih dipertimbangkan di industri nantinya. Selain pertimbangan gaji, mungkin Han ini pemikirannya, pertimbangannya itu mendapatkan relasi internasional, di mana itu nanti akan meningkatkan value dari resume atau CV-nya Han juga. Oke, oke, kita sudah cukupkan untuk hari ini sesi tanya jawabnya atau podcastnya. Sebelumnya, terima kasih waktunya untuk Han, sudah menyempatkan waktunya untuk podcast dengan saya di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti langkahnya Han Wenhaling untuk internship ke luar negeri, jadi bisa menghubungi konsultan visa karena konsultan visa everyone can Everyone can oversee overseas.